Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Selamat sore dan shalom. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan. Di dalam perjumpaan yang sungguh luar biasa atas perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat bersama dengan Jemaat Kinilo Yerusalem. Saat ini kita akan beribadah bersama dalam satu pelayanan dari mimbar ini. Dan mari saudara-saudara dalam persiapan, mari kita kidungkan pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertahbislah ibadah salinan di saat ini di tempat kita masing-masing. Amin. Disilakan duduk saudara-saudara dan mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 29. Sekali lagi kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 29 dalam sikap doa kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita berdoa dalam pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan dalam berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 40 sebagai berita anugerah Allah. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
persiapkan diri kita untuk dapat membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puja dan puji setiap saat, setiap waktu, dalam setiap helaan nafas kami mau datang kepadamu Bapa di surga dengan penuh kerendahan hati, memohon pertolonganmu bagi kami semua. Ketika saat dan waktu Engkau berikan bagi kami semua untuk dapat membaca Alkitab dan merenungkannya di saat ini, kami memohon kiranya kami diberikan hikmat oleh-Mu, sehingga kami memperoleh pengertian yang baik, yang benar, yang tepat atas firman yang akan diberitakan di sore hari ini. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Engkau Tuhan Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami umat manusia. Kami berserah kepadamu dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Roh Kudus kiranya yang memimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab bersama di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-71 yang berbunyi begini. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapa yang memukul engkau?" Masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa itu dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah dia." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Kita kidungkan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, hari ini kita ada di hari Minggu sengsara yang ke-5. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan, boleh ada dalam minggu-minggu ketika kita boleh menghayati penderitaan, ketika kita boleh merasakan kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan hari ini kita ada dalam suatu percakapan, ada dalam suatu perenungan tentang bagaimana Yesus di hadapan mahkamah agama. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, berhadapan dengan sekelompok orang? Memang situasi dan kondisi terhadap setiap orang itu sangat berbeda, apalagi kalau diperhadapkan pada begitu banyak orang. Nah, hari ini dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Yesus Kristus dihadapkan pada satu mahkamah agama. Dalam proses yang dialami oleh Yesus Kristus dalam penderitaannya untuk menggenapi karyanya di dunia ini, ternyata dia harus berhadapan dengan orang-orang yang penting pada waktu itu, saudara-saudara. Dan ketika dia dihadapkan kepada mereka, ada suatu pengakuan secara tidak langsung. Mereka mengatakan, "Betul so, ngana tu Tuhan itu. Betul so, ngana itu anak Allah." Yesus mengatakan, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Dan ini merupakan satu pengakuan tanpa disadari oleh orang-orang yang bertanya, saudara-saudara. Karena sebelumnya ketika mereka menanyakan hal itu, Yesus mengatakan bahwa
Kalaupun aku hendak mengatakan demikian, moninya mau percaya. Dan kalaupun kita bertanya, moninya akan menjawab. Saudara-saudara, ini adalah suatu situasi dan kondisi yang telah kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai 71 ini. Nah, kita juga sekarang ini berhadapan dengan keadaan. Bukan berhadapan dengan orang, tetapi berhadapan dengan keadaan. Keadaan yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah. Saudara-saudara, memang ada begitu banyak persoalan yang kemudian muncul ketika keadaan stay at home ini berlangsung saat ini. Ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai prajurit-prajurit yang mau hidup di dalam Tuhan. Sering kita mendengar bahwa garda terdepan saat ini adalah para medis, adalah para dokter, adalah orang-orang yang berkompeten langsung di bidang kesehatan. Tetapi sebenarnya dengan keadaan yang ada sekarang ini, ternyata saudara-saudara yang berada di garda depan adalah kita semua sebagai prajurit-prajuritnya. Kenapa dikatakan kita semua sebagai prajurit-prajuritnya? Karena ini adalah pertempuran kita bersama. Bukan hanya mereka para medis, tetapi juga kita segenap jemaat, segenap umat, tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi juga masyarakat dunia, yaitu dengan berdiam diri di dalam rumah. Dengan berdiam diri, saudara-saudara, mari kita lihat sisi positif apa yang kita dapati. Yaitu yang pertama adalah kita bertekun di dalam doa. Hari-hari sebelumnya mungkin kita melupakan bagaimana kita berdoa. Hari-hari sebelumnya mungkin kita lupa waktu-waktu kapan kita berdoa. Tetapi ketika kita ada di dalam rumah saat-saat ini, maka memberikan waktu dan kesempatan yang lebih lagi bagi kita untuk dapat bertekun di dalam doa. Yang kedua, yang dilatih dalam kehidupan kita adalah ketika kita diberikan kesabaran oleh Tuhan, menunggu waktu pemulihan dari Tuhan. Ini keadaan yang seakan-akan mau menyerang kehidupan kita, menyerang kebosanan yang kita alami. Senin tahu mau bikin apa di rumah. Tuh, saudara-saudara, ada begitu banyak kegiatan di rumah yang sudah dikerjakan. Tetapi hari-hari ini juga masih terus diperhadapkan pada bagaimana kita mau berjuang untuk mengatasi kebosanan. Saudara-saudara, ada orang-orang yang agak susah juga untuk mengatasi kebosanan. Nah, orang-orang yang ada dalam kehidupan yang selalu tinggal di rumah, namanya Senin tok bikin apa-apa, tuh pikiran Senin tok mau berpikir apa. Kage-kage, so banyak sekali tuh pikiran jam muncul. Aduh, kage begini, kage begitu. Apalagi persoalan ekonomi bagi saudara-saudara kita yang mencari hari ini, dapat hari ini, makan hari-hari ini. Saudara-saudara, keadaan ini bisa memicu pada suatu keadaan di mana seseorang bisa mengalami stres dalam level yang ringan. Di mana gejala-gejalanya sudah mulai muncul, di mana ada rasa mual, ada sakit kepala, tapi juga ada pusing-pusing, ada mah. Itu karena apa? Karena stres setelah lama di rumah, karena begitu banyak yang akan dikerjakan, ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Saudara-saudara, harus berjuang untuk mengatasi keadaan ini. Kita harus berkarya dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dalam masa-masa karantina yang Tuhan berikan ini, saudara-saudara, mari kita berkarya. Sama seperti yang boleh dilakukan oleh saudara-saudara kita yang punya talenta di bidang musik. Mereka menciptakan lagu, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan dan boleh disebarluaskan. Demikian juga dengan para desainer. Salah satu contohnya adalah Ana Avanti. Dia membuat begitu banyak perlengkapan untuk dapat digunakan oleh para medis ketika mereka bertugas. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa kita lakukan. Bertekun di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Dan yang pasti, kita senantiasa mau datang kepada Dia dalam segala keadaan kepada Dia. Mari tenangkan diri kita, saudara-saudara. Mari kita melihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan juga, tenanglah. Karena di dalam ketenangan, dalam tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang menghadapi ini, maka yakin dan percaya kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Dan itu harus kita lihat sebagai suatu hal yang harus kita pelajari dan harus kita lihat hanya dari kacamata iman kita kepada Tuhan. Hari-hari ini juga pemberitaan firman Tuhan diberitakan melalui media yang sudah sementara kita lakukan saat ini.
Saya berpikir bahwa ketika keadaan ini ada, maka ada begitu banyak orang-orang yang mendadak jadi kameramen. Ada begitu banyak orang yang mendadak mencari Tuhan lewat media yang ada saat ini. Karena itu, tetap tenang, tetap cari Tuhan. Dalam segala hal, cari Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita, Dia pasti akan memberikan perlindungan yang sempurna. Saudara-saudara, mari kita terus hidup bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, mari kita memberi persembahan bagi yang menyiapkannya. Dan sambil memberi persembahan, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 361, di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur atas apa yang boleh kami nikmati hari ini. Nafas kehidupan Engkau beri bagi kami. Dan dalam kasih-Mu kami boleh merenungkan firman-Mu di sore hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mau datang. Dan kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur dengan mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. Dan kiranya apa yang boleh kami persembahkan di sore hari ini berkenan kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau terus memberi perlindungan bagi kami. Berkat-berkat, penjagaan, pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa. Ketika boleh melewati masa-masa sulit yang sementara dialami oleh semua orang di dunia ini. Kiranya Engkau memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan juga Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sementara menderita sakit karena virus COVID-19 ini. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan kami mohon kiranya penyebaran virus ini tidak akan meluas lagi dan akan berhenti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dan kami pun percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan suatu pengajaran bagi kami, tetapi juga merupakan suatu tanda awas bagi kami untuk senantiasa hidup benar di dalam Engkau. Beri motivasi yang baik bagi kami untuk dapat menghidupi hari-hari kami ini. Dan kami boleh dicukupi dalam segala kebutuhan hidup kami. Kami tidak ada dalam ketakutan atas apa yang terjadi ini. Tetapi kami ada dalam ucapan syukur kepadamu ketika masih diberikan kehidupan. Tapi kami juga menopang doa untuk setiap orang yang langsung turun tangan untuk pemulihan, kesehatan dari semua orang yang mengalami sakit ini. Kiranya mereka juga ada dalam perlindungan-Mu. Ketika Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berjumpa secara langsung dengan orang-orang sakit. Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintah bangsa Indonesia yang kami cintai. Kiranya diberikan hikmat oleh-Mu untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan. Engkau yang akan senantiasa memberikan jalan keluar terhadap apapun yang sedang dipikirkan, yang sedang diusahakan sampai saat ini. Diberkatilah kami semua ya Bapa di surga. Kami percaya mujizat Tuhan itu terjadi dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya kendali-Mu tetap berkuasa atas segala sesuatunya. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah ini
Dan kita kidungkan pujian, kidung jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari berdoa. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah salinan kita di sore hari ini. Jaga diri baik-baik, pelihara diri baik-baik, stay at home, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.